warahmatullahi wabarakatuh. So jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share YouTube channelnya Dr. Handono Official. Halo, aku Kausar Dana. Buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya Dr. Handono. Oke. Halo teman-teman, saya Adi Pamungkas. Jangan lupa untuk melihat, menonton, dan subscribe ke channel YouTube Dr. Handono Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam channel Dr. Handono Official. Tetap semangat, sahabat sehat. Kita sekarang akan membahas topik yang berikutnya yang disebut penyakit herpes. Ya, ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh dua macam virus. Yang pertama, ada virus herpes simplex. Herpes simplex ini bisa menyerang di dua lokasi, yaitu bisa menyerang mulut dan bibir, dan yang kedua, menyerang alat kelamin. Jenis penyakit herpes yang kedua adalah penyakit herpes zoster. Herpes zoster adalah penyebab penyakit cacar air pada manusia dan juga menyebabkan penyakit herpes pada kulit. Penyakit herpes mungkin dianggap sebagai penyakit kulit atau penyakit kelamin. Namun ternyata penyakit herpes adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya, bisa menyerang seluruh organ tubuh. Ya, sebut saja herpes itu bisa menyebabkan kebutaan. Ya, apabila seseorang berpenyakit herpes, kemudian kebetulan masuk ke mata, ke kelopak mata dan bola mata, bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian herpes juga bisa menyebabkan kecacatan pada janin yang sedang dikandung. Makanya itu pada wanita hamil sering banyak dianjurkan pemeriksaan herpes. Kemudian herpes juga bisa menyebabkan kematian apabila menyerang otak, bisa menyebabkan cacat yaitu ketulian apabila mengenai telinga. Kemudian bisa juga menyebabkan seseorang seumur hidup menjadi pembawa virus herpes. Ya, karena ternyata para penderita virus herpes ini sebagian besar tidak bergejala, namun di dalam tubuhnya memiliki virus. Ya. Bagaimana cara penularan dari penyakit herpes itu sendiri? Ya, penyakit herpes menular bisa melalui udara. Ya, jadi dari bercak-bercak di kulit, di cairan tubuhnya itu mengandung berjuta-juta virus yang melayang-layang di udara. Maka sering kita lihat adanya kejadian luar biasa atau wabah herpes. Sering terjadi juga wabah cacar air. Misalnya satu murid terkena cacar air, maka dalam beberapa hari kemudian akan banyak murid yang lain yang akan tertular. Atau misalnya di rumah kita ada seseorang menderita cacar air, meskipun telah dipisahkan dalam berbeda kamar, tapi juga menular karena bersifat menular melalui udara atau disebut istilah airborne. Lalu untuk herpes jenis
kulit, jenis bibir dan mulut, menular melalui sentuhan. Kita habis menyentuh misalnya suatu benda yang mengandung virus, kita menyentuh bibir kita, atau pada anak-anak dan bayi ini sering terjadi herpes pada bibir dan mulutnya. Itu bisa melalui ciuman dari orang dewasa kepada anak, atau pada herpes yang mengenai kelamin menular melalui hubungan intim. Jadi sebenarnya siapa saja yang bisa terkena herpes? Ya, untuk penyakit herpes pada bibir dan mulut, semua umur bisa terkena. Kalau untuk herpes kelamin, biasanya pada orang dewasa yang telah memiliki pasangan. Kemudian apabila penyakit cacar air, ini juga semua umur. Meskipun pada cacar air seumur hidup hanya terjadi sekali, namun sebenarnya virus herpes zoster yang menyebabkan cacar air tersebut bersembunyi di dalam saraf dan nantinya pada saat-saat tertentu akan kambuh kembali menjadi penyakit herpes. Biasanya ditentukan tingkat keparahan herpesnya ini tergantung sistem imun dan kekebalan pada manusia. Semakin lemah imunnya atau semakin tua usianya, maka penyakit herpes akan lebih berat dan lebih lama penyembuhannya. Demikian juga pada pasien yang lemah seperti menderita diabetes atau menderita malnutrisi, kurang gizi, atau menderita penyakit seperti TBC, penyakit autoimun, maka risiko menderita herpes jauh lebih besar dan juga penyakitnya pun lebih berat. Lalu seperti apa gejala penyakit herpes itu? Ya, untuk penyakit herpes simplex yang mengenai bibir dan mulut, itu biasanya akan muncul bintil yang berisi air yang terasa gatal, yang berukuran kira-kira sebesar jarum pentul, ya, jarum pentul yang bulatnya itu. Nah, biasanya muncul pada bibir di batas antara kulit dan selaput bibir. Nah, di situ dapat disertai rasa gatal, kemudian perih, dan juga pasien biasanya rewel, menjadi demam, sakit kepala, dan sebagainya. Pada herpes di mulut, itu bisa mengenai semua lokasi di mulut. Namun biasanya harus dibedakan dengan penyakit lain seperti sariawan, seperti infeksi jamur, atau luka-luka akibat gesekan. Namun apabila kita mendapati seseorang yang sering sariawan hanya pada satu lokasi, kita bisa mencurigai bahwa sariawan tersebut disebabkan oleh herpes. Bagaimana gejala apabila herpes mengenai alat kelamin? Nah, kalau ini terasa sangat nyeri, baik pada pria maupun wanita, nyeri pada kelamin tersebut akan terasa sangat hebat sampai-sampai bisa pasien tidak bisa berjalan karena sangat perih. Lokasinya bisa di bibir kemaluan, bisa di dalam kemaluan, bisa di ujung, maupun di semua lokasi kelamin. Apabila gejala herpes cacar air, ya kita tahu bahwa seluruh tubuh akan muncul bintil-bintil yang melepuh seperti berisi air yang terasa perih. Nah, pada herpes yang bersifat kambuh, biasanya akan menyerang
hanya satu jalur serabut saraf saja. Jadi biasanya hanya di satu sisi tubuh dan hanya di satu jalur saraf. Biasanya itu herpes yang kambuh yang akan menyebabkan rasa nyeri yang luar biasa pada saraf, terasa panas, perih, dan nyeri luar biasa. Ya, jadi sangat menakutkan ternyata virus herpes ini. Apakah herpes ini ada obatnya? Ya, tentu ada obatnya. Selain dengan memperbanyak istirahat, memperbanyak makan yang bergizi, kemudian diberikan anti demam, anti nyeri, kemudian dibersihkan dengan antiseptik. Penyakit herpes ada antivirusnya. Ya, antivirusnya diantaranya bernama acyclovir yang harus diberikan sejak muncul pertama kali gejala. Karena semakin cepat obatnya diminum, maka akan semakin efektif. Namun, sebenarnya penyakit herpes sendiri diobati namun tidak bisa membasmi seluruh virus yang ada di dalam tubuh. Karena virus ini sangat suka bersembunyi di dalam serabut saraf. Sehingga meskipun badan seolah sudah sehat, namun di dalam sarafnya masih ada virus herpes. Virus herpesnya nanti akan menunggu kesempatan untuk kambuh lagi. Tentu seperti dikatakan, dipengaruhi apabila kondisi imun sedang lemah. Baik lemah karena penyakit, lemah karena misalnya menggunakan obat-obat yang menurunkan kekebalan tubuh, atau disebabkan juga oleh kondisi stres. Ya, pada orang yang stres, senang marah, sibuk, atau memiliki psikologis yang tidak semangat dan selalu pesimis, maka itu merupakan risiko kambuhnya herpes yang tadinya bersembunyi. Demikian juga beberapa kondisi seperti menjalani suatu operasi, seperti habis kepanasan matahari, berjemur terlalu lama, atau misalnya saat sedang haid. Haid itu sistem imun sedang lemah, sering terjadi kambuhnya penyakit herpes. Kemudian yang kita takutkan sebenarnya bukan penyakit herpesnya itu sendiri, namun yang ditakutkan adalah komplikasinya. Setelah virus herpes misalnya sudah sembuh, namun rasa nyeri, gangguan saraf yang terjadi pada jalur yang selesai terserang herpes tadi akan nyeri sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kemudian. Ini disebut dengan suatu penyakit yang namanya neuralgia post-herpes. Artinya nyeri gangguan saraf pasca herpes. Ya, ini tentu karena virusnya sudah mereda, namun hanya rasa nyerinya yang timbul. Maka hanya bisa diatasi dengan diberikan obat pereda nyeri saraf. Ya, jadi berbeda dengan obat pereda nyeri yang lain. Obat pereda nyeri saraf ini merupakan obat yang keras, merupakan obat yang tidak dijual bebas. Lalu tadi seperti telah disebutkan, komplikasi herpes yang lebih berbahaya apabila menyerang sekitar mata. Ya, kita bisa membayangkan herpes pada kulit saja rasa nyeri terjadi sangat luar biasa pada bibir, pada mulut, apalagi pada mata.
Ya, mata kita tahu merupakan organ yang sangat sensitif. Ada 8 jenis kecacatan pada mata yang disebabkan oleh herpes. Ya, bisa terjadi gangguan pada tekanan bola mata. Ya, yang disebut penyakit glaukoma. Kemudian terjadi radang pada selaput mata, pada kelopak mata. Bisa terjadi pada saat penyembuhan terjadi jaringan parut, jaringan kasar yang akhirnya akan merusak mata. Kemudian herpes pun bisa menyerang saraf mata, bisa menyerang retina mata, dan bisa menyebabkan kebutaan. Ya, kemudian komplikasi yang juga berbahaya dan sering timbul tiba-tiba dan menyerang berbagai usia, yaitu adanya herpes pada otak. Ya, karena otak pun adalah merupakan organ saraf, sedangkan virus herpes ada di mana-mana dan tidak bergejala. Sekali waktu seorang yang sehat, segar, bugar, tiba-tiba misalnya mengalami demam tinggi, mengalami kejang-kejang, dan akhirnya koma, itu perlu dicurigai adanya infeksi herpes pada otak. Kemudian tadi sudah disebutkan herpes berkomplikasi pada kehamilan, bisa sering menyebabkan keguguran, menyebabkan kecacatan, kemudian pada saraf menyebabkan gangguan saraf, pada mulut menyebabkan sariawan yang tidak sembuh-sembuh, dan sebagainya. Ya, ini tadi mengenai suatu virus yang perlu kita waspadai bersama. Bahkan dikatakan bahwa 80% atau puluhan juta manusia membawa virus herpes tanpa disadari. Mereka menularkan namun tidak bergejala sehingga tidak menyadari bahwa dirinya membawa virus herpes. Baiklah sahabat sehat, ini adalah penjelasan mengenai virus penyakit herpes. Silahkan untuk bertanya dan berdiskusi di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat semua. Sampai jumpa, kembali terus ke channel Dr. Handono Official. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.